Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, salat merupakan aktivitas yang sangat penting bagi umat muslim, sesuai dengan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Seperti hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat, mendirikan salat, menunaikan zakat, berhaji bila mampu, dan berpuasa di bulan Ramadan. Mendirikan ibadah sholat 5 waktu merupakan kewajiban setiap umat Islam yang sudah dewasa atau mukallaf. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran surat An-Nisa ayat 103. Di dalam ayat lain Allah berfirman, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku. Quran surat Al-Baqarah ayat 43. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Orang yang mengerjakannya akan mendapat pahala, dan bagi yang meninggalkannya mendapat dosa. Karena sesungguhnya salat itu merupakan puncak dari segala ibadah. Dalam sebuah keterangan ditegaskan, salat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang merobohkannya, berarti ia telah merobohkan agamanya. Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jika umat muslim meninggalkan sholat, berarti ia meruntuhkan agamanya, menghilangkan eksistensi umat Islam. Karena logikanya, untuk apa beragama Islam jika tidak menjalankan rukun Islam? Banyak orang Islam yang hanya mengaku-ngaku, tetapi banyak yang tidak melaksanakan sholat 5 waktu, karena sesungguhnya meninggalkan sholat termasuk perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholat juga menjadi titik dari mendidik manusia menjadi baik. Andai kata ada orang yang rajin sholat tetapi masih maksiat, tetaplah harus sholat, jangan sampai tidak, dan jangan sampai berhenti dari meminta rahmat dan ampunan Allah. Semaksiat-maksiatnya kita, sebejat-bejatnya kita, tetaplah sholat. Karena dengan cara apa lagi kita harus bertaubat kepada Allah, meminta ampun dan membersihkan jiwa dari dosa-dosa? Tidak ada yang lebih mulia dan indah daripada dunia dan seisinya kecuali dengan sholat. Bahkan yang pertama kali akan ditanya setelah mati adalah sholatnya. Bisa jadi kita sudah sholat tetapi masih terbesit untuk maksiat, mungkin disebabkan karena belum menyempurnakan sholat secara zahir dan batin. Karena menyempurnakan sholat itu penting, bukan yang penting sholat. Biasanya di kehidupan masyarakat ada 2 karakter manusia beragama. Yang pertama, ada yang rajin sholat tetapi masih mencuri, berzina, ribut dengan tetangga, dan lain-lain. Yang kedua, ada yang jarang sholat, bahkan sering tidak sholat tetapi dengan tetangga baik, tidak mencuri, sering sedekah, dan lain-lain. Mana yang paling baik? Kadang kita bingung harus menilai baik yang mana. Jawabannya, Islam mengajarkan untuk baik kedua-duanya. Karena Islam mengajarkan baik secara vertikal juga horizontal. Hubungan dengan Allah baik, hubungan dengan sesama makhluk juga harus baik. Keduanya tidak bisa dipisahkan untuk menilai kebaikan, harus menyatu, saling melengkapi. Islam tetap mengajarkan bahwa kita harus melaksanakan sholat dalam keadaan apapun, baik ketika sehat maupun sakit. Ketika tidak mampu berdiri, maka diperbolehkan sholat dengan duduk. Ketika tidak mampu dengan duduk, maka diperbolehkan dengan tidur. Jika tidak mampu dengan gerakan ketika tidur, maka diperbolehkan sholat dengan isyarat gerakan mata. Alangkah Islam sangat mempermudah dan mentoleransi umatnya untuk sholat. Karena dalam Islam meninggalkan sholat dengan sengaja merupakan haram hukumnya, kecuali uzur. Dalam kitab Safinatun Najah, karangan Syekh Salim bin Samir, pada pasal ke-22 menyebutkan bahwa uzurnya sholat itu ada 2. Yang pertama, lupa. Yang kedua, tidur. Yang pertama, benar-benar tidur dan tidak terjaga, membuka mata sekejap atau tidak bangun sama sekali. Sedangkan yang kedua,
memang benar-benar lupa sampai habis waktu sholat. Hal ini Islam masih mentolerir dengan cara cukup mengganti atau mengqadha sholatnya. Salah satu tanda-tanda hati yang mati yaitu sengaja meninggalkan sholat dan ketika terlewat waktu karena uzur tidak ada niatan mengganti sholat atau mengqadhanya. Dan semua itu termasuk ke dalam perbuatan maksiat. Jangan sampai dengan manusia sudah bermaksiat secara horizontal, dengan Allah juga bermaksiat. Percuma jika kita hidup 100 tahun tetapi tidak sholat, atau jalan-jalan sampai ke luar negeri yang jaraknya bermil-mil ia mampu, tetapi untuk melangkahkan kakinya ke masjid yang jaraknya hanya 10 meter ia tidak mampu. Jangan sampai ketika sehat tidak mau sholat, ketika esok ingin sholat tetapi ia sakit, esoknya lagi ia disolatkan. Orang yang hatinya hidup, ia akan gelisah jika belum melaksanakan sholat. Andai kata ia tertidur atau lupa, ia akan cepat menggantinya. Jika sedang jalan-jalan belum sholat, ia pun akan gelisah, dan jika terlewat, ia akan menyesal. Jangan sampai selama kita hidup dan memeluk agama Islam dengan sengaja meremehkan sholat dan menganggap sholat tidak ada apa-apanya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani melalui sahabat Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meninggalkan sholat karena sengaja, maka sungguh ia telah kafir secara tegas. Hadis tersebut dihukumi sahih oleh Imam Asy-Syuyuti dalam kitabnya Al-Jami' As-Shaghir. Wallahu a'lam bis-shawab. Semoga kita semua selalu dalam lindungan dan ampunan Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika video ini bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.